Perkenalkan, nama saya Live Diva, dengan teman-teman saya. Izin wawancara dengan Bapak siapa, Pak? Pak Suhaimi, Pak Suhaimi. sebagai Ketua Lembaga Adat Desa Kemiren. Oke, sebagai Ketua Lembaga di Lembaga Desa Adat, Kemiren. ya. Oke. Sebelumnya kita mau tanya-tanya sebentar aja, Pak, ya. Sedikit sharing sama Bapaknya. Ya. Kita kan dapat tugas dari mata kuliah pariwisata berbasis masyarakat. Ya. Jadi kita ingin bertanya banyak oleh masyarakat sekitar ini di Desa Kemiren ini, Pak. Ya. Sebelumnya mohon maaf, ini kalau misal dari hasil wisata yang ada di Desa Kemiren ini, itu alokasinya itu kemana aja, Pak, ya? Dari dampak dari Bapak sebagai pengelola Desa Wisata Kemiren ini, dampaknya itu apakah ke masyarakat saja atau ada pengaruh dampak di lainnya atau di daerah pemerintahan atau gimana gitu, ada mungkin? Iya, jadi kalau untuk dampak sih bukan hanya masyarakat Desa Kemiren ya, Iya. juga bahkan sampai internasional juga ada kena dampaknya. Karena dengan adanya Desa Kemiren untuk menjaga dan melestarikan adat budaya baik maupun bahasa dan lain sebagainya, sehingga desa-desa yang lain ikut mencontoh Desa Kemiren, sehingga yang tadinya nggak ada di desa lain udah ada, seperti mencontoh Desa Kemiren seperti itu. Jadi kalau menurut kayak panutan gitu ya, Bapak, iya, biasanya. Tadi kurang lebih soalnya dijahit sama Kangnya, kalau nggak salah waktu kemarin lomba nasional itu cuma ada dua, Pak, ya? iya, Desa Kemiren ini sama Bali. Oh, Bali. Ya itu yang terbaik dunia. Terbaik Ya dunia. hanya Desa Kemiren dengan Bali kalau Panglipuran kalau saya nggak salah, saya kurang tahu. Jadi di Indonesia hanya dua. Oh, Izin bertanya, Bapak, perkenalkan saya Ramadanti Azhara, temannya Alirda. Saya mau bertanya, apakah pengelolaan seperti dalam masyarakatnya di sini telah mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang baik dari sisi lingkungan, sosial maupun ekonomi? Iya, jadi memang di sini selalu berusaha untuk menjadi Kemiren lebih baik lah. Jadi selalu untuk ingin menambah kegiatan-kegiatan di Desa Kemiren, termasuk ya. Lalu seperti kan ekonomi di sini tuh pasti kayak ada lah, Bapak, Ya. kemajuannya. Apakah berdampak kepada masyarakat seperti bisa menyekolahkan anaknya sampai SMA atau sampai kuliah seperti itu, Bapak? Iya, memang dulunya awalnya karena masyarakat Kemiren itu petani, hanya bisanya ke sawah setiap hari. Tapi sekarang karena Desa Kemiren sudah dijadikan desa wisata, banyak pengunjung di sini, akhirnya secara ekonomi masyarakat Kemiren semakin baik. Dulunya nggak punya usaha, sekarang sudah punya usaha kecil-kecilan, utamanya banyak yang membuka warung kecil-kecilan seperti itu. Jadi kalau menurut saya dengan adanya Kemiren dijadikan desa wisata, untuk kesejahteraan masyarakat semakin baik. Berarti sangat membantu ya, Bapak? Iya, sangat untuk membantu masyarakat sekali. di sini. Utamanya anak-anak muda. Dulunya banyak pengangguran. Sekarang sudah mengemas Kemiren jadi desa wisata, sehingga anak-anak muda seperti satu kelompok Wok Darwis mengelola desa ini. Jadi selalu banyak kesibukan, termasuk seni-seni budaya seperti kesenian. Dulunya awalnya hanya menunggu diundang orang hajatan. Paling 2 bulan, 3 bulan belum tentu ada yang ngundang. Tapi sekarang setelah Kemiren jadi desa wisata, banyak, hampir setiap hari bisa tampil. Itu. Jadi seperti itulah. Jadi semakin baik untuk kesejahteraan. Terus mohon maaf waktunya, Bapak, izin bertanya, menurut Bapak selama pariwisata berkembang di Kemiren ini, apa ada tantangan paling susah untuk menjaga budaya osing supaya tetap asli dan nggak cuma jadi tontonan wisata? Jadi gini deh, kalau untuk ancaman untuk bergesernya asli budaya di Kemiren, enggak sih, karena memang adat budaya di Kemiren itu selalu dijaga oleh masyarakat, karena semua masyarakat di Desa Kemiren ini sangat antusias untuk menjaga dan melestarikan
karena dia mempercayai bahwa ini peninggalan para leluhur. Nah, ya seperti itu. Dan juga dianggap bukan hanya sekedar tontonan tapi sebagai tuntunan. Di dalam adat budaya itu mengandung makna-makna yang tertentu berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita nggak ada kekhawatiran untuk tergerus oleh budaya seperti itu. Terus untuk rencana jangka panjang Bapak supaya Desa Kemiren ini budayanya tetap asli tuh kira-kira seperti apa ya? Jadi untuk jangka panjang saya sebagai ketua adat di sini untuk berusaha mewariskan adat budaya dengan generasi muda. Supaya ada yang melanjutkan. Makanya saya selalu pesan sama anak-anak, utamanya anak-anak Pokdari semuanya, kamu jangan ketinggalan dalam kemajuan zaman seperti sekarang, tapi juga jangan meninggalkan, yaitu adat budaya warisan para sesepuh, para leluhur seperti itu. Berarti kayak balance gitu ya Bapak? Iya. Dari tradisi sekarang sama tradisi zaman dulu. Iya, seperti itu. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. And by the time she wakes up